Lanjutan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Satu hal yang Aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal yang minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan
yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kitab suci banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena mengikuti Yesus. Di zaman ketika kitab Perjanjian Baru ditulis, para pengikut Yesus seringkali dianiaya oleh keluarga terdekat, kadang juga oleh komunitas mereka sendiri, dan kebanyakan seringkali datang dari penguasa dan para pemimpin agama. Dan kita tidak perlu kaget, karena Yesus sendiri sudah mengatakan dengan sangat jelas kepada para pengikut termasuk kita, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu." Di kesempatan lain, Yesus dia mengatakan juga, "Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, sebab mereka yang memiliki kerajaan surga." Hal ini kemudian diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam surat yang kedua kepada Timotius. Sesungguhnya semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya. Seperti zaman jemaat mula-mula sampai dengan hari ini, banyak orang masih ditindas, dipenjara, dipukuli, disiksa, dan dianiaya, bahkan sampai mati karena iman akan Yesus. Mungkin kita yang di sini merasa tenang dan aman-aman saja, tetapi banyak tempat lain ada ribuan orang yang menderita karena Kristus. Seringkali penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain. Mereka yang menganggap agama mereka paling benar. Mereka mendefinisikan Allah sesuai dengan kehendak mereka sendiri, bahkan menafsirkan kitab-kitab secara sembarangan. Dan saya kira di Indonesia juga beda-beda tipis dengan kelakuan dari ahli Taurat atau orang Farisi, baik musuh dari kalangan Kristen maupun Islam. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini banyak pengikut Kristus yang masih mengalami penderitaan.
Tetapi apakah penderitaan dan penganiayaan itu melunturkan atau melemahkan iman mereka untuk tetap setia kepada Yesus dan mewartakan pesan keselamatan kepada dunia? Saya kira sama sekali tidak. Kita perlu ingat kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan Kristus dan semangat tetap hidup dalam diri pengikut Kristus. Justru banyak yang bersyukur boleh mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena bagi mereka, penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus. Yesus sendiri menghadapi masa-masa sulit, dan kita sebagai pengikut bersyukur bahwa sebagaimana para rasul ketika mereka mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan, mereka sendiri bersyukur bahwa mereka ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena itu dalam bacaan pertama dikatakan rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Yesus mengatakan dengan sangat jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sebab siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Apakah untungnya jika seorang mendapatkan seluruh dunia tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau terus mengajarkan firman Allah dan memberitakan Injil tentang Yesus sekalipun banyak tantangan dan penderitaan yang akan kita terima dan hadapi? Apakah kita masih bisa bersukacita karena dianggap layak menderita pada Kristus? Semoga demikian. Amin.